Yo, kalian pada tahu nggak kalau di Aceh itu punya ladang gas terbesar di Asia Tenggara, bahkan pernah mengguncangkan sektor perekonomian dunia. Hai, selamat datang di Cerita Sio. Oke, di video kali ini kita bakalan bahas fakta-fakta yang cukup menarik ya Yung, tentang kejayaan Aceh di 2 dekade yang lalu. Mungkin bagi kita kaum-kaum Gen Z ini sedikit asing dengan nama besar yang satu ini, Exxon Mobil. Perusahaan besar dunia yang mampu menguasai ladang gas terbesar di Asia Tenggara yang berada di daerah Aceh sendiri. Jutaan dolar mengalir, bahkan ladang gas ini jadi tulang punggung APBN negara. Perusahaan ini menyumbang ratusan juta dolar untuk negara Indonesia dan miliaran dolar keuntungan bagi Exxon Mobil itu sendiri. Sementara kita kembali merasa dijajah. Tanah yang dulunya dijanjikan jadi emas bagi negara, tapi juga jadi neraka bagi rakyatnya. Oke, buat kalian yang penasaran dengan fakta selengkapnya, langsung aja kita bahas di Cerita Sejarah bersama Sio. Aceh, tanah yang dikenal dengan sebutan Serambi Mekah. Tempat para ulama berdiri gagah dan sejarah ditulis dengan darah serta doa. Orang bilang Aceh adalah serpihan surga yang jatuh ke bumi. Tapi mungkin di balik surga itu tersimpan kutukan yang tak pernah benar-benar hilang. Kutukan dari emas yang tak berwarna, tapi nilainya melebihi dari segalanya. Di balik setiap kilang yang berdiri megah, di balik setiap pipa yang mengalirkan dolar, ada cerita tentang siapa yang sebenarnya berkuasa di tanah Serambi Mekah ini. Bukan rakyatnya, bukan pula pemimpinnya, tapi kekuatan yang datang dari jauh, membawa kontrak, senyum diplomasi, dan sesuatu yang disebut dengan petrodolar. Pada tahun 1971, dunia sedang lapar energi. Krisis minyak mulai mengintai Amerika dan sekutunya. Di saat yang bersamaan, para ahli geologi menemukan ladang gas raksasa di utara Sumatera. Ladang itu kemudian dikenal dengan nama Arun Field, salah satu ladang gas terbesar dunia pada masa itu. Pemerintah Indonesia segera menandatangani kerjasama dengan perusahaan Amerika, yaitu Mobil Oil, yang kelak bergabung menjadi raksasa energi dunia yang biasa dikenal dengan Exxon Mobil. Sementara dari sinilah lahirlah sebuah perusahaan baru bernama PT Arun LNG. Oke, kalau aku salah dalam penyebutan LNG, boleh kalian koreksi di kolom komentar ya PT Arun mulai membangun kilang LNG pada tahun 1974 dan resmi beroperasi pada tahun 1978. PT Arun ini sendiri menjadi salah satu produsen LNG terbesar di dunia dan sumber devisa utama bagi negara Indonesia. Di bawah pengawasan Pertamina dengan tugas mengolah gas alam cair untuk diekspor ke luar dunia. Sementara Exxon Mobil ini sendiri bertugas mengekstrak gas mentah dari perut bumi Aceh, lalu PT Arun ini yang memproses gasnya di kilang besar yang berada di Lok Sumawe tersebut. Dan pada masa itu setiap hari kapal tanker besar berangkat membawa kekayaan Aceh ke luar negeri, menuju Jepang, Korea Selatan, dan juga Taiwan. Triliun rupiah mengalir ke pusat. Tapi kampung yang berada di sekitar kilang Arun, listrik masih sering padam Anak-anak masih sekolah di bangunan kayu pada masa itu, dan rakyat Aceh hanya bisa melihat cahaya pabrik dari kejauhan, seperti menatap mimpi yang tak pernah akan bisa mereka miliki. Pada tahun 1980 disebut masa keemasan dari gas Arun ini sendiri. Produksi mencapai puncak, ekspor berjalan dengan lancar, dan Indonesia disebut sebagai salah satu produsen LNG terbesar yang ada di dunia. Tapi seperti biasa kemakmuran itu tidak benar-benar jatuh kepada tangan yang berada di sekitarnya. Akan tetapi, merekalah yang merasakannya. Pemerintah pusat memegang kendali penuh atas pendapatan gas yang ada di Arun tersebut. Sementara Aceh hanya mendapatkan bagian-bagian terkecil saja Bahkan tidak cukup pun untuk membangun infrastruktur dasar dan daerahnya pun masih terbilang miskin pada masa itu.
Ladang gas Arun menjadi saksi ketidakadilan di negeri ini. Miliaran dolar keluar dari perut bumi Aceh, sementara rumah yang berada di sekitar pipa gas tetap gelap. Tidak ada listrik, tidak ada pembangunan, apalagi perubahan Yung. Ironisnya nih Yung, di tengah gemerlap ekspor LNG yang semakin meningkat, muncul sebuah bara yang membara di hati rakyat Aceh. Rakyat Aceh mulai sadar nih Yung, bahwasanya tanah mereka bukan milik mereka sendiri. Justru hasil bumi mereka memperkaya orang lain, sementara di Acehnya tidak. Dan dari ketidakadilan itulah sebuah perlawanan mulai tumbuh. Perlawanan yang kelak disebut sebagai Gerakan Aceh Merdeka atau biasa dikenal dengan GAM. GAM dibentuk pada tahun 1976 yang dipimpin oleh Hasan Tiro. Hasan Tiro mendeklarasikan kemerdekaan Aceh dengan satu alasan yang cukup sederhana. Kami tidak ingin menjadi penonton di atas kekayaan kami sendiri. Akan tetapi Yung, pemerintah pusat punya pandangan mereka sendiri. Gas Arun ini merupakan salah satu aset nasional, tidak boleh dilepas apalagi diganggu. Maka dari itulah dikirimlah sebuah pasukan militer Indonesia untuk datang ke Aceh. Dan sejak itulah Aceh mulai kelam dan menjadi daerah operasi militer. Dan di tengah peluru yang bersautan, pipa gas tetap berdiri tegak, mengalirkan uang bukan untuk rakyat Aceh, tapi untuk dunia. Sementara Nio, di balik aliran gas yang mengalir, ada darah yang tertumpah di tanah Serambi Mekah. Konflik bersenjata yang terjadi di Aceh ini bukan sekedar konflik perang ideologi. Banyak yang percaya ini adalah sebuah perang yang berujung dengan kepentingan. Di satu sisi, ada rakyat Aceh yang menuntut keadilan. Di sisi lain, ada salah satu perusahaan raksasa yang tidak bisa kehilangan pasokan energi mereka. Selama konflik Aceh ini berlangsung, ExxonMobil tetap beroperasi. Pabrik Arun pun masih tetap berjalan, bahkan dengan pengamanan militer yang cukup ketat. Banyak laporan HAM yang menyebut pada masa itu kawasan sekitaran proyek Arun ini menjadi wilayah paling tertutup yang ada di Aceh. Warga sipil hilang, penyiksaan terjadi, bahkan banyak keluarga tidak pernah tahu di mana anak mereka dikubur. ExxonMobil ini sempat digugat oleh aktivis HAM di pengadilan Amerika dengan tuduhan mendanai operasi militer dan menutup mata atas kekejaman yang pernah terjadi. Tapi seperti biasa nih, kebenaran dalam urusan bisnis miliaran dolar tidak pernah menang di dalam ruangan sidang. Kasus itu senyap dan konflik Aceh pun masih terus berjalan sampai pada akhirnya sebuah bencana datang. Bukan dari manusia, melainkan dari laut dan juga alam. Tahun 2004, gelombang raksasa menghantam Aceh. Dalam hitungan menit, ratusan ribu nyawa hilang Yung. Tapi di balik semua kehancuran itu, tiba-tiba datanglah sebuah kata perdamaian. Tahun 2005, pemerintah Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka atau biasa dikenal dengan GAM menandatangani perjanjian Helsinki. Dunia pun menyambut dengan gembira. Aceh akhirnya damai. Tapi sebagian orang bertanya-tanya nih Yung, kenapa perdamaian ini bisa muncul di tengah bencana yang begitu besar? Beberapa analis pun menilai bencana ini menjadi momen emas untuk menutup konflik lama. Dan ada juga nih Yung, beberapa teori konspirasi yang menyebut bahwa sebenarnya tsunami yang terjadi di Aceh itu bukan bencana alam, melainkan bencana yang direncanakan oleh Amerika. Dikarenakan menurut kesaksian yang ada nih, tidak berselang lama setelah bencana itu melanda Aceh, kapal tanker Amerika tiba-tiba mendarat di Laut Aceh. Dalam waktu secepat itu ada yang mengatakan kapal-kapal tersebut sudah berjaga di perbatasan Laut Aceh untuk menjaga kelancaran dari misi bencana mereka tersebut. Lagi-lagi ini hanya teori konspirasi ya jangan terlalu dipercaya. Kalau kalian mau percaya juga terserah, tidak masalah. Kalau ini menarik, kita bakalan bahas di video khususnya tentang konspirasi tsunami Aceh.
Di saat bersamaan bencana dengan perdamaian, operasi PT Arun pun perlahan mulai dihentikan secara bertahap dan ExxonMobil pun perlahan meninggalkan Aceh. Tapi jejak kontrak dari ExxonMobil ini tidak pernah benar-benar mati. Ada yang bilang nih, sebagian besar aset dan data produksi masih dipegang oleh pihak asing. Ada pula yang percaya bahwasannya pasca tsunami, Aceh bukan hanya dibangun kembali, tetapi Aceh ini disusun ulang secara politik, ekonomi, dan juga kekuasaan. Kini, lebih dari 50 tahun sejak gas pertama kali keluar dari tanah Arun, Aceh masih berjuang mencari makna dari kata merdeka. ExxonMobil sudah pergi, PT Arun hanya tinggal kenangan, tapi perjanjian itu bukan sembarang perjanjian. Perjanjian itu adalah perjanjian yang menukar gas dengan darah manusia. Dan semuanya masih meninggalkan trauma. Banyak yang percaya nih, Aceh ini hanyalah pion dari permainan besar dunia. Ketika Amerika butuh energi, gas Arun pun hadir. Dan ketika dunia butuh stabilitas, perdamaian pun dipaksakan. Dan semuanya terjadi dengan simbol yang sama, dolar dan kekuasaan. Petrodolar ini bukan hanya tentang minyak, Ia adalah sebuah sistem yang mengatur siapa yang boleh hidup makmur dan siapa yang harus diam demi kestabilan ekonomi global. Mungkin ini sebabnya, kenapa Aceh itu tidak pernah benar-benar diperjuangkan, tetapi hanya dikelola. Dikarenakan di balik setiap perjanjian damai selalu ada tanda tangan yang tidak pernah kita lihat. Dan mungkin itulah sebuah rahasia terbesar yang datang dari tanah Serambi Mekah ini. Rahasia bahwa kedamaian kadang bukan karena keikhlasan, akan tetapi karena kepentingan. Setelah semua sejarah itu berlalu, setelah darah berhenti menetes dan gas berhenti mengalir dari perut bumi Lok Sumawe, kita pikir cerita itu telah selesai, Tapi bumi Aceh sepertinya belum selesai untuk berbicara. Pada Desember 2023 yang lalu, Mubadala Energi telah menemukan sebuah lumbung gas terbesar yang berada di Laut Andaman. Laut Andaman ini berada di sekitaran laut lepas yang ada di Aceh. Diperkirakan gas ini telah ditemukan sebanyak kurang lebih 6 triliun kaki kubik. Jadi sekarang timbul pertanyaan kan bagi kita, apakah ini harapan kejayaan baru bagi rakyat Aceh ataupun hanya bab baru dari kisah yang dulu? Bagaimana menurut pendapat kalian, Boleh tinggalkan komentar di bawah ya. Oke, cukup sekian video kali ini. Maafkan jikalau aku ada salah-salah kata. Boleh kalian koreksi di kolom komentar. Dan jangan lupa kalian like, comment, share, dan subscribe channel ini agar kita bisa menggali informasi-informasi yang jarang diketahui. Oke, cukup sekian. Bersama aku Siung, sampai jumpa.